Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 24 November 2023. Hari ini kita memperingati peringatan wajib Santo Andreas Dunglac, imam dan martir dari tanah Vietnam, juga bersama dengan rekan-rekannya. Santo Andreas lahir di Vietnam Utara pada tahun 1795. Ketika berusia 12 tahun, Andreas Dunglac dan keluarganya pindah ke Hanoi. Ia belajar untuk menjadi seorang Katolik, menjadi seorang katekumen. Dan beberapa tahun kemudian Andreas masuk seminari sesudah dibaptis. Dan ia mengikuti pendidikan calon imam. Ia ditabiskan pada tanggal 15 Maret tahun 1823 di usianya yang ke-28 tahun. Andreas melayani umat di Vietnam yang saat itu mengalami penganiayaan. Pemerintah mencoba untuk membuat orang-orang Kristen Vietnam menyerahkan iman mereka dengan menginjak-injak dan meludahi salib serta gambar-gambar kudus. Ketika mereka tetap bertahan dengan iman mereka, mereka mulai disesah, dianiaya, dan banyak yang wafat sebagai martir. Para martir yang pestanya dirayakan pada hari ini berjumlah 117 martir yang terdiri dari 96 orang Vietnam dan 21 lainnya adalah para misionaris Eropa. Pastor Andreas Dunglac salah satu yang wafat demi imannya pada 21 Desember tahun 1839. Atas kesaksian iman para martir, kekatolikan di tanah Vietnam semakin bertumbuh dan mengakar. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 19 ayat 45 sampai dengan 48. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, ada tertulis rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari Yesus mengajar di bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sakristi adalah ruang untuk menyimpan vestimentum, pakaian seperti albas, stola, kasula, dan perlengkapan peribadatan lainnya. Namun jangan dilupakan bahwa sakristi juga merupakan ruang untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan batin sebelum merayakan ibadah atau merayakan ekaristi. Saya selalu menyediakan waktu untuk menyiapkan batin di sakristi sebelum merayakan misa. Maka aneh kalau sakristi malah jadi tempat untuk bersenda gurau dan riuh rendah nyaris seperti di pasar. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang Yesus yang masuk bait Allah dan mengusir para pedagang yang ada di situ. Tindakan Yesus ini adalah tindakan penyucian terhadap bait Allah. Maka ia bersabda, rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian menjadikannya sarang penyamun. Yesus berani mengambil resiko dan menerima konsekuensi dari apa yang ia katakan dan ia buat. Ia menunjukkan cintanya yang begitu besar akan bait Allah yang adalah rumah doa.
Karena ulah para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, citra bait Allah disulap menjadi pasar, menjadi tempat untuk mencari keuntungan pribadi dan sarang penyamun. Para imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini terusik dengan tindakan Yesus. Maka mereka hendak membinasakan Yesus. Namun mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya karena seluruh rakyat terpikat dan ingin mendengarkan Yesus. Yang dilakukan Yesus adalah yang benar, yang tepat, dan yang baik. Namun mengalami penolakan, bahkan nyawanya sendiri menjadi ancaman atas kebenaran yang ia perjuangkan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, jangan jadikan gereja sebagai objekan, sebagai tempat untuk mencari keuntungan pribadi. Citra gereja adalah rumah doa, tempat kita mengalami Tuhan. Semoga kita sungguh-sungguh mengalami hadirat Tuhan di dalam gereja. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.